Kak, aku gagal di psikotes rekrutmen frontliner BTN. Ada, sedih banget. Nggak apa-apa, nanti kalau misalkan BTN open rekrutmen lagi, dicoba lagi aja. Biasanya sih kalau misalkan BTN itu pas tes gagal harus nunggu 6 bulan. Tapi kamu coba pakai email baru, mana tahu bisa. Dicoba aja. Memang untuk tes di BTN itu nggak di BTN aja sih, mungkin di bank-bank atau di perusahaan besar lainnya itu tes psikotes itu selalu agak sulit dan banyak kandidat yang gugur di situ. Karena memang fokus kalian dan fokus konsentrasi kalian tuh benar-benar dilihat di situ dari apa yang teman-teman kerjain gitu. Ya sementara pakai email baru dulu. Kalau misalkan emang nggak bisa berarti memang harus tunggu 6 bulan. Tapi dari teman-teman yang kemarin daftar sih bisa ya, semoga aja masih bisa. Karena memang banyak banget peminatnya. Mungkin dibikin 6 bulan tuh biar nggak ada jeda buat teman-teman memperbaiki dan mengupgrade kualitas diri teman-teman. Apri bikin apa itu? Protein lampu. Ya. Biar gendut. Pakai telur bebek, Pri. Iya, kadang saya kadang. Iya, seriusan. Oh, telur doang. Kok serem? Iya, jangan kalau mau sehat. Memang sulit. Tapi makan tetap nggak sih kalau kayak gitu? Makan tetap, cuman lebih ke saya sih makan sekarang berarti ke protein. Oh. Kan kayak kacang panjang, terus sayur-sayuran. Gitu. Tapi memang psikotesnya susah sih Kak. Aku juga di BRI gagal di psikotes. Mungkin kamu itu harus banyak-banyak cari referensi psikotes BUMN atau PNS atau apapun itu, banyak yang harus dipelajari. Jangan misalkan besok psikotes, hari ini baru belajar. Mungkin kamu harus banyak-banyak belajar dan cari tahu kamu gagalnya di mana. Kan sekarang banyak tuh psikotes yang bisa kamu ikutin atau pelajarin di Google atau di YouTube tuh kan banyak. Kakak tes kesehatan, tesnya apa aja? Semuanya dites dari atas sampai bawah, dari mata, telinga, mulut, paru-paru, urin, darah, semua dicek. Kalau mata minus sih masih nggak masalah ya, selagi teman-teman nggak buta warna itu biasanya masih bisa ditoleransi. Kak, kalau gigi berlubang ada 5 lolos nggak ya? Selagi kamu misalkan ada waktu untuk giginya ditambal, kalau bisa ditambal deh. Soalnya kalau 5 banyak banget. Kalau pengalaman aku waktu itu, aku ada gigi bolong 1 dan itu nggak ditambal, tapi alhamdulillah lolos. Kalau 5 aku nggak tahu ya. Takutnya kebanyakan gitu. Tapi nggak sampai ditelanjangin kan? Enggak, pakai baju kayak baju bedah gitu sih nanti, karena kan mau di ronsen dada, apalagi punggung ya, pokoknya di ronsen gitu. Itu nanti dikasih baju ganti gitu. Kalau ditelanjangin dipegang-pegang sih enggak. Kak, ulang Kak, MCU-nya apa aja, soalnya aku baru join. Medical check up, sekali lagi yang dicek itu semuanya dari mulai atas sampai bawah. Mata, telinga, mulut, paru-paru, urin, darah, semuanya. Gigi, semua dicek. Jadi diusahain kalau misalkan teman-teman mau medical check up, kisi-kisi dari aku
jangan begadang. Misalkan besoknya tes, hari ini jangan begadang, maksimal istirahat itu di jam 9. Itu maksimal, kalau bisa di bawah jam 9 udah tidur. Terus jangan konsumsi vitamin atau obat-obatan. Kalau misalkan konsumsi, nanti teman-teman sampaikan aja saat tes, karena takutnya itu mempengaruhi. Terus banyak-banyak minum air putih. Selama nanti habis bangun tidur, jangan konsumsi makanan apapun selain air putih. Itu sih kisi-kisi dari aku. Nih ya buat teman-teman, aku ada info katanya di bulan Maret itu ada rekrutmen besar-besaran untuk BUMN. Jadi buat teman-teman yang misalkan di BTN gagal, bisa coba di bank-bank yang lain atau perusahaan BUMN lainnya. Nanti di bulan Maret kayaknya ada rekrutmen bersama BUMN kalau nggak salah gitu. Makasih banyak ya Kak, sama-sama. Kak, kalau lolos psikotes lanjut tahap apa? Ditunggu aja undangannya. Biasanya kalau misalkan frontliner abis psikotes itu medical check up. Abis medical check up lanjut ke pengarahan interview akhir. Kalau interview akhir lolos itu pengarahan akhir. Kakak, jarak pengumuman dari interview akhir kira-kira berapa lama ya? Nah, ini agak lama, waktu aku pun agak lama. Aku waktu itu kalau nggak salah 2 minggu lebih deh, 2 minggu lebihan. Malah aku sampai lupa, aku sampai mikir apa aku nggak lolos ya, karena pada saat itu aku ikut rekrutmen di Bank Mandiri. Nah kebetulan pas hari Jumat aku ditelepon sama Bank BTN untuk untuk pengarahan akhir kalau nggak salah ya, untuk pengarahan akhir di hari Senin. Hari Sabtunya aku ditelepon juga sama Bank Mandiri kalau aku lolos juga. Jadi ya udah aku pilih BTN aja, karena BTN nggak ada sistem kontrak, jadi 1 tahun calon pegawai, setelahnya langsung jadi karyawan tetap. Kalau di Bank Mandiri kan 3 tahun itu kontrak terus, dan belum tahu langsung diangkat jadi pegawai tetap atau enggak gitu. Buat teman-teman yang ikut rekrutmen belum ada info, sabar ya. Takutnya BTN itu lagi sibuk mempersiapkan ulang tahun, karena kita mau ada acara ulang tahun BTN di minggu-minggu ini. Jadi kemungkinan sibuk, bisa jadi teman-teman juga agak mundur. Kak, biasanya diambil berapa orang per lokasi rekrutnya? Tergantung kebutuhan, balik lagi tergantung kebutuhan di setiap kanwilnya. Jadi nanti akan diambil berapa, itu tergantung pusat sih. Kak, biasanya berapa lama dapat email pengumuman lolos seleksi administrasi? Aku nggak bisa pastiin. Kalau yang pengalaman teman-teman yang lain sebelumnya, ada yang seminggu setelah penutupan, ada yang 2 minggu. Kalau aku bahkan lupa aku pernah daftar di Bank BTN, tiba-tiba aku dapat undangan untuk interview awal. Aku nggak ingat, jadi tergantung, balik lagi itu bukan wewenang aku juga nggak tahu, itu yang memutuskan pusat gitu. Berapa usia pensiun di BTN Kak? Ada yang 36 tahun, ada yang 56 tahun, tergantung. Kalau alat berat ada nggak lokal? Maksudnya kayak gimana ya? Kalau kerja di bank pakai tinggi badan nggak Kak? Untuk di bank setahu aku semuanya itu pakai tinggi badan, berat badan itu harus proporsional. Jadi
tinggi badan itu minimal kalau nggak salah perempuan di 155 cm, laki-laki di 160 cm, itu minimal gitu. Jadi di bawah itu biasanya nggak masuk. Medical check up dites apa aja? Ayo dong teman-teman, tadi yang udah aku jawab, bantu jawab. Pertanyaan soalnya dari tadi itu terus. Yang dites itu semuanya pokoknya urin, darah, mata, telinga, paru-paru, gigi, mulut, semuanya pokoknya dicek. Jadi kalau bisa jaga kesehatan. Pengen kerja di BTN tapi belum ada loker untuk wilayah setempat. Banyak juga nih yang kayak gini kasusnya. Tapi kamu bisa coba di kota yang lumayan dekat sama tempat tinggal kamu. Kalau misalkan berharap di tempat tinggal kamu itu ada atau jarang, itu mungkin agak susah. Jadi buat nyiasatinnya kamu cari tempat di mana yang lumayan agak dekat dari tempat kamu tinggal. Kak, pengumuman mana sih? Kak, kalau misal kita seleksi di wilayah A, apakah penempatannya bisa di luar wilayah itu? Bisa jadi. Nanti kan saat interview kamu ditanya kota mana aja yang pengen kamu kunjungin. Mungkin itu salah satu bisa dijadiin referensi dari perusahaan untuk penempatan kamu. Kedua, tapi biasanya kalau frontliner itu nggak pernah jauh-jauh dari sekitaran domisili kamu, Tias. Tapi kalau misalkan ODP, kemungkinan itu bisa di luar daerah. Ke pengumuman dari tes psiko ke pengumuman berapa lama ya? Tergantung pusatnya berapa lama. Aku ini tuh udah pulang, enak banget. Kerja di BTN tuh enak banget, jam segini udah bisa pulang, udah selesai, tinggal nunggu pulang aja. Interview akhir biasanya kayak gimana ya? Kalau interview akhir lebih ditanya tentang knowledge sih, sama produk-produk apa yang kamu ketahui di Bank BTN atau jenis tabungan atau apa sih yang kamu ketahui tentang Bank BTN. Tapi di sisi lain kamu juga random sih pertanyaan dari yang nginterviewnya. Kadang pertanyaannya itu nggak sesuai sama apa yang ada di kepala kamu gitu. Jadi kadang pertanyaannya itu ya random aja, sesuka-suka dia aja. Yang penting kamu jawabnya tetap sopan, bahasanya tetap baik, gestur tubuhnya juga bagus gitu. Itu sih nanti yang dilihat. Mohon doanya ya Kak, moga lolos, amin. Yang penting berusaha, jangan lupa berdoa, minta doa sama orang tua. Itu yang paling ampuh dan mujarab.
Kak, besok aku MCU, doain lolos ya Kak, amin, amin. Aku selalu doain teman-teman yang ikut rekrutmen supaya bisa gabung di Bank BTN juga sama aku dan teman-teman yang lainnya. Pokoknya jangan lupa berusaha dan berdoa, minta doa restu sama orang tua juga. Kalau bisa istirahat yang cukup, jangan begadang. Takutnya kalau begadang tensinya tinggi. Terus jangan konsumsi obat-obatan atau vitamin dulu, banyakin minum air putih. Kalau nggak lolos emailnya tetap masuk ya Kak. Kalau misalkan nggak lolos itu nggak dapat notifikasi atau email, jadi yang dapat email itu buat teman-teman yang lolos aja. Frontliner kebanyakan cewek ya Kak, kebanyakan iya cewek, tapi tidak menutup kemungkinan cowok pun banyak, karena di tempat aku pun juga banyak cowok. Oke Kak. Kak, doain aku lolos ya. Jumat kemarin habis interview akhir GBS, belum pengumuman nih sampai hari ini. Masya Allah, doain terus, minta doa sama orang tua, berdoa terus. Soalnya kalau kamu misalkan dapat notifikasi untuk pengarahan akhir itu 99% kamu udah lolos di Bank BTN. Untuk pengarahan akhir itu cuman diinformasikan kamu untuk nanti pendidikannya kapan, terus di mana gitu. Jadi berdoa aja, bismillah. Kakak lulusan apa? Sama kok kayak teman-teman. Amin ya Allah, terima kasih ya Kak, sama-sama. OJT tuh apakah OJT itu on the job training? Jadi sebelum kamu menjadi statusnya calon pegawai itu kamu harus OJT dulu. Ibaratnya kamu tahu dulu nih di bank tuh seperti apa, pekerjaannya seperti apa, kamu belajar dulu di situ gitu. Jam berapa ya? Oh, bentar lagi nih pulang. Kakak posisi apa? Aku teller. Aku kebetulan di BTN itu frontliner juga, posisinya teller. Kakak pendidikannya di mana dan berapa lama kemarin? Kebetulan aku waktu itu pendidikan 2 minggu di Tanah Abang, di apa sih namanya? Di pokoknya di learning centernya Bank BTN waktu itu 2 minggu. Abis itu aku on the job training di Tangerang Selatan. Abis itu baru penempatan. Tempat tinggalnya disiapin Kak, betul, tempat tinggal.
makan sehari 3 kali, snacknya 2 kali, laundry, terus tempat tidur, enak kok, semuanya disiapin, kamu tinggal bawa baju aja. Di hotel kakak ada yang di hotel, ada yang di apa sih kalau kata lain dari mes itu apa ya, pokoknya kata lain, tapi dalamnya tuh kayak hotel juga sama. Nah itu fasilitasnya juga sama, udah laundry, udah makan 3 kali sehari, coffee breaknya 2 kali, enak-enak kok. Terus kamu sama belajarnya cuman dari jam 8 sampai jam 4, jam 8 sampai jam 4 sampai jam 5 ya, lupa. Terus setelah itu bisa istirahat, bisa tiduran, bisa nonton, terserah teman-teman mau ngapain. Senin sampai Jumat aja, kalau itu pun gak full, cuman misalkan dari jam 8 sampai jam 4 sore apa jam 5 sore, tapi kan ada istirahat, ada coffee break. Nanti Sabtu Minggu teman-teman dikasih kesempatan buat keluar main atau pulang, yang penting nanti balik lagi gitu. So untuk MCU itu yang diperiksa apa aja? Semuanya diperiksa sayang. Pokoknya enak deh pendidikan di BTN. Aku pun pengen rasanya pendidikan lagi, karena memang ya udah tinggal duduk manis leha-leha. Di BTN enak ya, tahun kedua langsung jadi karyawan tetap. Alhamdulillah, 1 tahun kamu jadi calon pegawai, kalau emang kinerjanya bagus itu bisa langsung jadi karyawan tetap. Kau udah kerja berapa lama? Udah hampir 7 tahun. Tunjangannya bisa 4 sampai 5 kali lipat kah? Lebih malah. Jatuhan. BTN BDL itu apa ya? Udah rekrutmennya kak? Maksudnya gimana? Aku nggak tahu, nggak ngerti. Kak, pas interview user ada pertanyaan tentang bahasa Inggris nggak? Kalau di frontliner sih enggak ya. Tapi kalau emang kamu punya keahlian bahasa Inggris ya nggak apa-apa, bilang aja. Salah satu keahlian kamu bisa berbahasa Inggris. Oh, BTN Bandar Lampung aku kurang tahu. Kamu coba cek aja di webnya, rajin-rajin cek. Karena aku nggak tahu kalau misalkan rekrutmennya di mana-mana aja. Karena jarang buka itunya, webnya. Tunjangan jasa produksi maksudnya apa? Itu tadi yang kamu maksud JP kan, tunjangan produksi. Ada, semuanya ada. Yang pasti BTN itu apa ya, memperhatikan karyawannya, memperhatikan kesejahteraannya. Jadi semua yang kamu tanyain itu ada.
dikasihnya setiap berapa bulan. Kak, kamu masuk dulu aja, nanti kamu tahu. Harusnya kalau misalkan di tahap sekarang, kalau misalkan memang kamu bukan karyawan BTN, cukup sampai pertanyaan rekrutmennya gimana, tesnya apa aja gitu. Kalau misalkan untuk kayak gaji, kayak tunjangan dan lain-lain, itu belum jadi kapasitas kamu untuk tanya. Karena itu kalau bisa dibilang tuh salah satu pertanyaan yang gak sopan untuk ditanyain gitu. Kak, ngelamarnya bisa pakai SKL ya? Bisa kok, kemarin tuh sempet ada yang daftar juga pakai SKL, ternyata bisa. Jam berapa sih? Kak, BB sama TB mempengaruhi banget gak saat tes kesehatan? Kamu interview awal kemarin dites gak sih? Kalau waktu aku nih, pengalaman aku ya, pas interview awal itu dites juga untuk tinggi badan, kesehatan, tinggi badan, berat badan itu langsung dites. Karena memang masuk bank itu salah satunya yang dicek tinggi badan sama berat badan harus proporsional. Perempuan di 155 cm, laki-laki di 160 cm. Kak, kalau di BTN ikatan dinasnya apakah juga sama 3 tahun? Iya, ikatan dinas 3 tahun. Jadi walaupun ikatan dinas 3 tahun, tapi kamu dari awal masuk itu boleh menikah setelah 2 tahun kerja, itu udah boleh nikah. Sudah dites Kak, ditanya BB sama TB-nya. Mungkin nanti saat tes kesehatan pasti diukur juga tinggi badan, berat badan, tensi, semuanya dari atas sampai bawah dites, darah, urin, mulut, telinga, mata, semua, paru-paru, semua dicek. Oh, bentar lagi aku mau pulang, udah mau 5. Sebenarnya udah siap, jadi tinggal pulang aja. Baik Kak, terima kasih banyak, sama-sama. Kak, untuk gigi kalau sedang masa perawatan itu kira-kira mempengaruhi nggak ya? Perawatannya kayak gimana dulu, nanti kamu kalau misalkan pas tes sampaikan aja kalau emang kamu sedang masa perawatan atau apa, sampaikan aja selagi permasalahannya tidak terlalu berat, itu biasanya sih masih ditoleransi. Kak, di BTN sering lembur? Enggak, jarang. Kalau aku sih karena aku nggak pernah tunda-tunda pekerjaan, karena aku tuh juga pengen pulang cepat, jadi apapun pekerjaan yang bisa aku kerjain itu langsung aku kerjain. Ini kayak sekarang aku udah tinggal nunggu absen pulang aja, 3 menit lagi, 4:30 kita pulang. Jadi masih santai sambil nunggu pulang, makanya aku bisa live sambil jawabin pertanyaan dari teman-teman. Walau oke, terima kasih ya Kak, sama-sama. Semoga ya ikut tes di Bank BTN, semoga lolos, dipermudah, diperlancar semuanya. Pokoknya jangan lupa berdoa, minta izin sama orang tua, minta didoain sih, insya Allah bakal lancar, rezekinya ngalir. Terima kasih Kak sudah berbagi info seputar BTN. Sama-sama. Aku sebenarnya kemarin-kemarin sering live, tapi akhir-akhir ini lagi jarang, lagi males. Jadi buat teman-teman yang misalkan ada pertanyaan atau apapun, kamu semua bisa klik link yang ada di bio aku. Itu aku upload di YouTube untuk live aku yang kemarin-kemarin. Takut teman-teman ada yang mau ditanyain, mungkin bisa mencari jawabannya di situ. Karena aku lagi males-males live di TikTok, nggak tahu kenapa, lagi capek aja gitu. Padahal nggak ngapa-ngapain kerjanya, maksudnya
nggak yang berat ya, emang yang tiap hari, karena mungkin kemarin tuh aku habis cuti 2 minggu, jadi pas masuk lagi aduh biasanya rebahan di rumah, jadi mulai lagi, jadi ya udahlah begitu, udah kapan libur. Iya, aku juga nonton kakak di YouTube ya, sangat membantu banget. Iya, doain ya aku bisa bikin video yang bener-bener video yang menjawab apa sih yang ada di unek-unek hati teman-teman semua. Cuman aku tuh males ngeditnya, terus serius-serius tuh kayak kadang aduh ketawa sendiri gitu. Jadi makanya kadang video aku live aku upload aja deh, daripada akunya daripada nggak ada sama sekali kan, karena aku pun jarang live. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang bisa jawab pertanyaan teman-teman, ada yang enggak gitu. Ada yang lagi daftar GBS Bank BTN nggak? Tadi ada di atas siapa ya? Itu udah sampai tes apa ya tadi? Lupa. Coba aja kamu scroll ya. Tadi tuh ada dia ikut rekrutmen GBS. Coba deh teman-teman yang buat nanya tentang rekrutmen udah ada jawaban atau enggak, masih bisa nggak ya teman-teman, coba akses di Telegram namanya Bank BTN BUMN kalau nggak salah itu. Di situ banyak teman-teman dari daerah-daerah yang ikut rekrutmen, siapa tahu teman-teman bisa saling tukar informasi. Udah ada info belum lolos atau enggaknya gitu. Jam berapa nih? Udah mau pulang. Teman-teman, aku pulang dulu ya. Buat teman-teman yang mau nonton live aku atau ketinggalan live aku, bisa klik link yang ada di bio. Aku nanti upload di YouTube ya. Terima kasih. Dadah. Selamat sore.